Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimud dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ini pertemuan yang kedua. Bawa dulu alhamdulillah biasa silaturahmi ke sini. Tadi juga alhamdulillah dijemput sampai ke rumah. Cuma memang dari kemarin jauh, dari Cibinong ke Bogor, Gunung Sindur, baru nyampe semalam itu 1:30. Jadi rada-rada kiep-kiep dikit, mata ngantuk. Alhamdulillah tadi udah dikasih kopi, rada melek. Ya, segeran dikit. Ya, karena tadi pagi juga ke Wanajaya dulu taklim rutinan, terus nyambung halal bihalal dekat rumah. Karena halal bihalal yang dekat rumah itu ujuk-ujuk, tahu ujuk-ujuk. Tiba-tiba undangannya, saya bilang jam 10 mau dijemput. Jadi kalau bisa saya ceramah duluan karena saya mau ke Setu ke sini. Alhamdulillah tadi udah ceramah, kemudian ngisi doa. Tadi udah ditelepon, Pak Ustadz udah masuk gang. Kata kita kalau udah masuk gang kasih tahu. Alhamdulillah nyampe ke rumah, terus nyambung ke sini. Nah dari sini ntar mau ke Cikarang lagi, daerah CBL. Terus balik lagi ke Gramapuri, ke Musyawarah Al-Karim. Nah malamnya di Cikarang lagi, atau Taubah. Jadi dari kemarin 2 hari 3 malam, ya tidur kurang, makan kurang, sampai sekarang dia belum makan. Jujur amat ya. Iya, insya Allah. Jangan kalau kurang istirahat, kurang ini kurang itu. Tadi kita belum nyampe rumah, duduk udah ada jemputan lagi baik. Sekarang ini yang acara jam 2, katanya Ustaz jam berapa dari sono? Habis zuhur saya bilang dari sini. Jemput nanti di rumah sakit RSUD, nanti nyampe ke sono insya Allah cukup acara jam 2. Jadi dari kemarin kayak boro-boro istirahat, ngitung amplopnya belum sempet. Belum sempet dibuka. Mau dibukain, ntar bagi 2 kita, lantai amplopnya kita isi. Insya Allah, mudah-mudahan ini berkah ya, bisa bertemu, berjumpa, berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati, yang kami muliakan, aparatur pemerintah, para asatidzah, para hujat, juga para masyayikh, terkhusus yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Agus Sofyan Adnan, yaitu selaku DKM Mushola Khairul Baitul Muttaqin ya, AMB ya, apa? MBM ya, Masya Allah. Mana ya? Ada. Doakan mudah-mudahan sehat walafiat panjang umur. Yang kami hormati yang Mukarram Al-Ustadz Puji ada. Alhamdulillah. Kita absen satu persatu nih guru-guru kita. Yang kami muliakan Ustadz Ahmad Catur selaku DKM Masjid Nurul Walidain. Juga ada, kita aturkan dan kita hormati juga tim ketimpring band kepret ya, yang tadi udah ngepret baik, yang mudah-mudahan insyaallah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lancar berkah, yaitu dari tim hadroh NBM dari Mushola Baitul Muttaqin yang diketuai oleh Al-Ustadz Habib. Mana orangnya? Ya di belakang orang, yang ngumpet baik ya. Mudah-mudahan nih hadrohnya laku terus. Amin. Terus ini. Tangan sampai bengkak-bengkak ada tuh. Iya. Mudah-mudahan pakai doa agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang kami hormati juga
juga selaku sahibul bait keluarga besar Bapak Dadang Suprayogi, ya, maaf ini Bapak RW yang tadi memberikan sambutan dengan luar biasa jauh-jauh dari Padang, Masya Allah. Mudah-mudahan ya aparatur pemerintahnya yaitu RW diberikan sehat walafiat, diberikan kemudahan, makin semangat dan makin ngopain daripada ya kita semuanya, amin. Juga kami hormati Bapak RT Denny Arif Yandi yang tadi memberikan sambutan juga dari Padang juga ternyata. Jadi RW Pak dan RT tuan rumah Padang. Mudah-mudahan kata orang Jawa mas rumahnya Padang itu artinya terang. Mudah-mudahan yang dipimpin nih Pak RW jadi terang. Iya, RW-nya terang, lingkungannya jadi terang, RT-nya terang, semua jadi terang. Sahibul bait juga alhamdulillah itu muncul orok keluar hari ini diakekahin. Mudah-mudahan rezekinya terang luas, mudah kesehatan diberikan cahaya, amin ya rabbal alamin. Juga yang kami muliakan ketua panitia ahli rempong yang rempong banget Bapak Ustadz Fauzan tadi ya memberikan sambutan. Mudah-mudahan segala perjuangan panitia semuanya ya mudah-mudahan menjadi kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini kita kagak ceramah lama-lama karena bentar lagi zuhur. Yang penting ibu-ibu udah pernah makan belum nih? Ini jujur banget ya. Romanya sama kita ini. Jadi jangan lama-lama udah. Ya, udah ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Ikan sepat ikan gabus berendam di air tawar lebih cepat lebih bagus karena perut Ustadz udah lapar. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa kumpul di sini di tempat yang mulia ini karena kegiatan kita kegiatan yang mulia. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kebaikan dan keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong soal keberkahan, ini judulnya adalah halal bihalal, bener? Iya, acara habis lebaran acara apa lagi kalau bukan halal bihalal? Iya sana kesini ini bener nggak halal bihalal? Iya, alhamdulillah. Dan sekaligus juga tadi pagi katanya ada acara akekah, bener? Iya. Yang mana pertemuan setelah Ramadan ini ya, bahwa yang namanya halal bihalal ini yang mana tradisi cuma ada di Indonesia. Di Arab kagak ada halal bihalal. Jangan kata di Arab, ngomong Arab sama orang Arab tentang halal bihalal, orang Arab orang mudeng lah baru tahu halal bihalal ada kalimat model begitu. Tahu orang mudeng kagak ngerti. Orang Arab itu kagak ngerti bahasa Arab tentang halal bihalal itu kagak ngerti karena halal bihalal cuma ada di Indonesia. Halalun bihalalin, halal itu artinya boleh, halal dengan halal kan gitu. Bahasa Arab yang di Indonesiain. Emang kreatif orang Indonesia mah. Apa baik ada? Nah, ada baik? Ada. Halal bihalal. Secara maknanya adalah halal bihalal itu apa? Yaitu merajut benang yang kusut yang mana sudah ambiar disatukan kembali. Yang mana kita halal bihalal, bahasa kita mah saling memaafkan, Emang punya salah, lebih banyak, benar nggak Bu? Kita mah biar kata doyan ngaji ada ge salahnya. Jadi bini ini yang di depan saya, jadi bini orang perempuan ada gak salahnya sama orang laki? Kata Ibu, ada. Nang ditanya bini ada kan? Ada. Ilok laki banyak salahnya. Iya. Kalau ditanya orang laki kira-kira bini ada nggak salah sama laki? Banyak. Dengerin tuh. Ya. Tapi kalau kita mau orang ngaji sama-sama zikir sama-sama wirid mah kita bakalan nyalahin diri bukan nyalahin pasangan, benar?
Iya, kalau orang yang doyan ngaji pasti salah, banyak kan salah laki apa bini. Kalau bini ditanya dia bilang salah saya banyak sama laki. Laki kalau bikin kopi pulang kerja gua kagak bikinin, dia bikin dewek. Laki pengen tidur gua kagak klonin, dia tidur dewek. Dia klonin dewek. Itu mancing bu. Ya tahunya kelonnya ya pak ya. Ibu mah tahu baik kelon. Emang laki mah dikelonin baik dari bayi sampai tua. Sampai tua bangka orang laki mah pengen. Lah emang orang. Coba itu. Iya. Jadi singkatnya ada bahwa halalun bihalalin. Setiap diri kita itu mengikhlaskan merajut tari persaudaraan. Apalagi dalam ini adalah keluarga dan perkeluarga. Laki dengan bini, anak dengan orang tua, mantu dengan mertua, itu dijalin. Walaupun kemarin mah kita udah ibadah luar biasa, puasa sebulan penuh. Pada puasa orang ini, wow, pada puasa orang kemarin. Alhamdulillah yang puasa mah yang ora mah yang ora. Yang laki puasa, iya jangan sampai jadi siluman. Lah kan Ramadan banyak siluman itu. Di warteg ada orang kakinya doang, badan palanya udah kelihatan. Kata kita pas dibuka, ini siluman pala hitam ini. Mokal katanya mah. Iya, makan di warteg atau kenapa setang kadang-kadang bawa motor pengen beloknya ke warteg. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan baik kepada Allah apalagi kita kepada manusia, maka kosong-kosong benar-benar. Minta maaf semuanya, semua kalangan kita minta maaf. Namanya juga halal bin halal. Jadi dari sini kita kudu minta maaf semuanya, jangan sampai ada salah di antara kita. Kira-kira kemarin Bu, masih ada, masih hidup. Kemarin ibu minta maaf duluan, apalagi yang minta maaf ini? Laki. Hah? Atau nunggu-nungguan? Yakin laki, lagi marah mulu, kerja telat mulu, ngasih belanja kurang mulu. Nak aja gue minta maaf sama dia. Najis tralala. Atau ini kata laki, gue kan laki ngasih duit, gue capek kerja. Gue nyampe urusannya ini tanggung jawab gede, mana bini cerewet banget lagi dah, boro-boro gue maafin dia gitu. Mana ya? Iya. Makanya jamaah dirahmati Allah sering disampaikan bahwa laki yang soleh, laki dengerin, laki yang soleh itu memberikan maaf kepada istri walaupun istri belum minta. Jadi jangan nunggu, gue tungguin nih. Orang modal mau ngomong maaf kan susah banget. Boro-boro ngomong, nulis maaf aja diejek orang bisa-bisa. Paling besar dah kalau maaf sama orang laki mah sorry, minta maaf sama lu bikin kesel deh sama gua. Udah miskin, udah jelek, selingkuh lagi nih. Ya, kagak dikasih apa-apa itu. Iya, nauzubillah abed, iya. Laki yang soleh memberikan maaf sebelum tidak nunggu istrinya minta maaf. Artinya sudah dilegowo long. Secakep-cakep bini solehah adalah yang ketika berbuat salah buru-buru minta. Enak gak tuh? Kalau kita ngerasa salah ibu sama laki buru-buru akuin apa kesalahannya. Ya Allah bang, mohon maaf ya, kita lagi ngurusin jemuran, lagi ngosok setrikaan segala macam. Gua orang bukain mau bukain pintu, belum nyentongin nasi, maaf ya bang, nyentongnya si dewek. Maaf ya bang, ini pakaian belum dilipetin pakai dewek ya. Orang kuurus ini anak banyak. Ngomong sama laki kan enakan. Jangan sampai malaki pulang boro-boro buka dewek pintu sendiri. Salam dewek, jawab dewek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue jawab dewek. Orang lakinya lagi, bininya lagi di jemuran, pas pulang lagi ngosok di belakang, pas pulang lagi ngelolin bocah. Laki mau orang dianggap dah, kapan pulangnya? Berangkat kerja kagak diantar, pulang kerja sebodoh teuing.
Aduh minta maaf bang ya, banyak salah jadi salah ucap, salah pelayanan, kurang segala-gala. Nah ya Allah mudah-mudahan lebaran ini dihapus. Minta maaf ya bang. Habis itu minta maaf. Tau-taunya ada belakangannya. Jangan lupa THR bang. Minta maafnya ada THR yang buntutnya. Kata si abang, tenang udah gue siapin 5M. Ember. Minta maaf sama laki kesalahannya. Dan laki juga memaklumi. Mohon maaf orang wadon sibuk enggak bu? Bu, orang wadon jadi bini repot apa enggak? Sekarang doang apa dari dulu? Dulu jujur amat kenceng amat ya. Iya dari mulai kawin kali mah udah kawin kagak repot-repot. Kali dulu belum punya anak mah kalau punya anak tambah repot. Masya Allah. Sama kayak bini saya tadi ajak bihalal di acara pertama. Saya bilang Abi duluan dah. Ya kita mandiin yang 3, sisa 4 lagi belum mandi. Depan yang kesana lagi pulang ke rumah nih. Oh anak saya kan 7. Ya, orang kita orang sempat pakai kolor kita. Kencang. Lah 7. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama Ustaz tadi Abdul Malik ya. Ustaz nikah umur berapa? 23 saya nikah. Dari tahun berapa? 2012 akhir. Anak berapa? Alhamdulillah 7. Tuh 7. Yang satu cebokin, yang satu nangis. Yang satu nangis pengen madang, yang satu nangis pengen pakai pakaian. Itu kalau laki kagak bantuin bini, itu bini puyengnya 17 setan. Lah bener. Makanya kudu ngerti. Saya bilang tadi bu repot gak? Repot bener. Maka kita orang laki mah kudu hideng. Tahu hideng? Kudu ngerti sama orang perempuan. Tuh lihat tuh yang kipas-kipas emang orang repot. Ada kipas-kipasan kenapa kira? Lah repot. Jangan kata di sekarang tawa-tawa lo di rumah mah tambah repot. TikTokan baik. Bener. Oh iya. Orang laki mah kayaknya santai banget. Orang wadon mah banyak. Dia udah pertama lagi udah babar namanya hamil 9 bulan 10 hari. Bener gak bu? Orang hamil dikit-dikit mual. Lihat kepala botak mual. Gila. Ya kadang-kadang malam 1:30 pengen yang asem-asem. Lakinya orang Betawi katanya, Neng apa emang mual baik? Iya ini bang mual baik. Cari apa yang asem-asem. Ya udah gue gerak dulu samping rumah kali ada yang asem-asem dari kucing murun. Nyari yang asem-asem 1:30 siapa yang jualan asem-asem? Disiksa mul, muntah kagak ada isinya tuh. Kagak tahu-tahu bukan sebulan. Berapa bulan bu? 9 bulan 10 hari bahkan kadang 10 bulan. Duduk susah, tidur susah, jalan susah, apa-apa susah. Kali lahiran mah enak, pas lahiran juga antara nyawa dan hidup. Orang laki mah nungguin orang lahiran apa? Ditepas, tepus. Udah pembukaan berapa? Pembukaan 2. Nah gitu loh. Orang laki udah berapa minum bininya mau beker-beker. Lakinya mah enak banget merokok. Gitu. Itu antara hidup dan mati tuh keluarin jabang bayi. Masya Allah. Padahal kalau kita pikir-pikir bu itu yang keluar 4,5 kilo. Lo gede ya? Anak saya yang nomor 2 4,5 kilo. 7-7-nya alhamdulillah normal. Karena saya mah kata guru saya punya anak banyak kudu cerdik, kudu tahu ilmunya. Jangan ambil di sesar. Nah saya berapa kali disuruh sesar ini anak dari rumah sakit. Orang gua punya ilmu dewek. Punya ilmu dewek, punya kiai mah, waduh, pokoknya punya anak banyak jangan ambil disisar. Baca ini, baca itu. Yang kedua katanya kudu rajin dilicinin. Bang abang licin tahu ya? Tahu gua licin. Licin. Kan kalau licin enak biar tak keluarnya 4,5 kilo. Padahal lubangnya kira-kira 2 cm. Tapi masya Allah perjuangan luar biasa lah. Nyusuin berapa tahun bu? 2 tahun. Gedein sampai gede sampai kawin tuh. Itulah perjuangan seorang
ibu. Maka orang ibu perempuan itu kemuliaannya 3:1, karena pekerjaan ibu itu 3: mengandung, melahirkan, nyusui. Jangan kebalik, ngandung, lahiran, nyusuin. Kalau orang laki makan kagak, ngandung kagak, lahiran kagak, nyusuin bukan nyusuin. Ya, orang laki mah ambil tua ke nyusuin. Ya. Makanya berbakti kepada yang paling utama ketika sahabat Nabi jalan kepada baginda Rasulullah. Orang tua saya udah kagak ada, ya kami berbakti kalau yang masih ada. Kita mau bagaimana? Orang tua, emak dulu, bapak dulu. Kata baginda Nabi, emak dulu. Jadi emak itu, ya karena perjuangannya besar, kata baginda Nabi, emak dulu. Siapa lagi wahai Rasul? Emak lagi. Siapa lagi? Emak lagi. Baru ayah. Jadi begitu, karena pengorbanan ibu itu luar biasa. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kadang-kadang kita ngenes untuk sekarang, kita udah bisa ini, udah bisa beli ini, beli itu, apalagi lebaran, musim lebaran begini, mohon maaf, kadang-kadang emak kita nih, nenek-nenek kadang-kadang ditinggalin. Orang melebaran biasanya kita kemana? Ada yang ke Ancol, ada ke Ragunan, ya, ada bawa nasi timbel, bawa bungkusan, anak dibawa semua, mama ditinggalin. Mak di rumah aja ya, orang ini udah tua segala mau ikut ke Ancol, udah di rumah ya, itu nasi udah ada disiapin, kalau pengen goreng ikan nogas udah dibeliin. Itu orang nini udah tua, kata suruh nyentong dewek, ditinggalin, boro-boro diajak pakai mobil Plesir pergi untuk rekreasi, kagak, suruh nunggu rumah, jaga rumah. Mana aki-aki disuruh nyalain kompor, aki-aki nyalain kompor udah kagak pakai baju, pakai celana kolor doang, sampai ngerokok jinggo, lah nyalain gas sambil nyedut rokok, lah meleduk tuh aki-aki. Ya Allah, kadang-kadang gitu kita mikirin kita, anak kita nggak mikirin orang tua. Padahal lebaran itu luar biasa. Kagak cukup kita minta ridhonya, kita mau pergi bawa tuh. Atau repot postat, orang tua mah kadang dibawa keder, kadang nyusahin. Jangan begitu. Kadang-kadang kita jadi anak yang durhaka sama orang tua, kagak inget kebaikan orang tua sama kita. Kita bilang nyusahin banget orang tua, repot banget, padahal kita dulu itu ngerepotin banget orang tua, tapi orang tua tidak sedikit pun ya merasa repot buat ngurusin kita. Kita pengen dicebokin apa kagak? Dicebokin. Lagi enak-enak siang-siang bolong tengah hari lagi makan rujak, kita cebokin gak tuh? Cebokin, habis cebokin lanjut makan rujak lagi, orang cuci tangan lagi. Kata ini kuning enak ditemu, ya gurih kata orang pakai tuh. Apa lagi kondangan, anak nangis sampai malu kondangan, lagi sholat lagi udah rapi dikencingin lagi sama anak. Begitu perjuangan seorang ibu. Yang kedua, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebaran ini kita bakalan tahu siapa yang sukses dalam menjalani Ramadan. Ajan ya, alhamdulillah. Kita dengerin ajan dulu. Kita dengerin aja, selesai aja nanti kita lanjutkan sedikit, insyaallah. Ya, iya. Alhamdulillah sudah kita dengarkan tadi. Ya, kita ta'ziman wa takriman dengan suara adzan yang dilanjutkan karena sudah masuk. Dan jangan lupa kita niatkan nanti, walaupun kita undur, bukan mengundur karena kelalaian kita, tapi niatkan hati karena acara. Yang mana niatkan jangan sampai nanti setelah acara kita nggak sholat. Ya, jadi karena sebagian ulama kalau kita mundur karena kelalaian kita dan gak ada niat untuk nanti untuk mengerjakan sholat, khawatir nyawa kita sudah tiada, kemudian kita belum i'tiqad niat dalam hati untuk setelah acara kita menjalani sholat. Mudah-mudahan insyaallah kita diberikan panjang umur, amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut ya. Lanjut. Udah nggak lama, sebentar lagi insyaallah. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kita Ramadan kemarin udahan. Kesuksesan Ramadan bisa dilihat setelah Ramadan. Sama yang namanya haji, pergi haji ke Baitullah, bentar lagi bulan haji ini, kita bisa katakan haji itu mabrur bisa dilihat setelah dia pulang haji. Kalau mau lihat Ramadan itu sukses atau tidak, bukan dilihat pas Ramadan atau Idul Fitrinya, tapi setelah Ramadan meninggalkannya ada perubahan atau tidak, bahkan peningkatan. Jadi istilah haji itu adalah mabrur dan mabruroh. Maka cirinya setelah haji yang tadinya pelit jadi kagak pelit, yang tadinya males jadi rajin, yang tadinya kasar jadi lembut. Itu namanya haji mabrur. Kalau berangkat haji udah pelit bin koret bin butut gasirat bin patat kuning cap jahe meregehe, pulang haji tambah pelit, tambah males, namanya bukan haji mabrur, itu namanya haji mabur. Jadi wong Jawa wis mabur wis, waktu ne sholat mabur, ya waktu ne ngaji mabur, ya mabur, terbang mulu peginya, giliran ada kebaikan nggak ada, itu mabur. Maka setelah Ramadan ini ada 3 bagian golongan. Yang pertama, sebelum Ramadan emang udah doyan ngaji, udah doyan sholat, ketemu Ramadan tambah rajin, tambah puasa, mantep, tarawihnya nggak pernah. Sampai habis Ramadan ditambah lagi puasa sunnah 6 hari, kasyamid dahri, sebagaimana puasa setahun penuh. Jadi kagak bosan-bosan sama kebaikan. Tingkatan pertama ini yang berhasil dapat Ramadan, karena dapatnya la'allakum takun, orang yang takwa. Yang kedua, orang yang sebelum Ramadan itu kagak doyan ngaji, kagak doyan ke masjid, kagak doyan sholat, ketemu Ramadan rajin ke musola, rajin ke masjid. Yang tadinya nggak baca Quran, dia hatam itu hatam Quran. Tetapi setelah Ramadan pergi, habis lebaran Qurannya hilang, sholatnya hilang, yang tadinya kasar tambah kasar. Dia bilang, habis Ramadan ini, Ramadan pergi, gue juga libur, kagak sholat lagi. Akhirnya yang tadinya doyan berdosa, doyan berbuat buruk, ketemu Ramadan bener, habis Ramadan jelek lagi. Yang tadinya doyan nyelot, oi, nyelot apa selot? Oh selot ora? Kata nenek selot, itu mah kunci pintu, nek. Selot katanya, masya Allah, musim-musim selot. Ini kalau udah ketemu model begini Pak, itu siap-siap orang tua pusing 7 keliling, bukan mak bapaknya, semuanya. Saya berapa kali didatengin orang ortua, laki bini ambil bolak-balik 6 kali ke rumah. Pak Ustadz, saya udah nyerah. Ngapa emang? Ini anak saya kerja di PT, itu duit dari PT gajian lebur habis. Dia punya PCX, sekarang PCX kagak ada. Terus ternyata diusut nih bocah doyan nyelot. Ibu-ibu mau orang doyan ya, orang-orang lagi bocah pada nyelot karang nih. Hati-hati Bu, kita punya anak, hati-hati, kadang diem-diem tau-taunya nyelot ya. Kalau bocah-bocah putih hati-hati, pendidikan agama udah rada jauh, ngaji udah jarang, kemudian nyelot sekarang itu dirusak sama yang namanya nyelot. Dosa kagak dosa itu mah, jangan kata orang dosa lah, lumayan Ustaz, bisa buat umroh lah, nyelot buat umroh, sial biangkalan tuh orang. Srek sambar geledek kalau buat nyelot mau buat umroh. Kata malaikat, jasa lu jawin nyelot buat umroh bos, jangan. 2 kali 3 kali di laporan Pak Ustadz PCX hilang habis, dijual batu bocah buat nyelot. Kedua Pak Ustadz terakhir nyampe ke rumah saya tuh orang laki bini bilang, Pak Ustadz PCX habis, Neo habis, Bit habis, sekarang gue cari itu anuan rumah, surat rumah, digeledak juga sama dia.
digadein. Kata kalau bapak gua laku gua gadein juga bapak gua gitu. Coba itu habis. Udah bocahnya ciri orang nyelot itu gele, tahu gele udah begini baik. Orang kagak tidur, kagak makan, kagak kemana-mana. Kita di Jati Asih teman dulu yang katanya doyan internet itu dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi 2 hari 2 malam kagak pulang. Dicari sama mak bapaknya, lah makan kagak, tidur kagak. Tidur udah di situ udah kayak orang itikaf di masjid. Di warnet udah kayak rumah dia. Udah rambutnya bujibak, kagak sisiran lah, kagak mandi. Udah matanya belok, udah kayak genderuwo. Buset, bapaknya nyamperin, pulang katanya. Au, siapa? Coba bapaknya manggil. Bapaknya kagak mempan, manggil Ustad. Apa kita dibilang? Ustad, iya suruh bapak, suruh pulang bapak lu katanya. Ustad mau mabar juga sekalian. Ustad diajakin atau tuh bocah sekarang boro-boro nih, orang tua kagak didengerin, sholat apalagi kagak didengerin, ajan sebodoh ya. Orang yang menyuka sholat itu kedengaran kalau temennya ngajakin, yuk kita menyebar, yuk kita ke internet, baru didengerin nih. Itu lebih didengerin itu ketimbang Allah dan Rasulnya manggil, ketimbang orang tuanya. Bahaya, ngeri. Ternyata usud demi usud bukan hanya orang muda, bukan anak muda, orang tua kadang-kadang doyan nyelot. Baik-baik liatin kira-kira laki kita doyan nyelot orang nih. Jangan-jangan udah miring-miring doyan nyelot ini. Uang arisan diblebek sama dia. Mudah-mudahan jangan ya. Jangan nyusahin, minimal jangan nyusahin kita, apalagi nyusahin orang tua, nyusahin orang lain. Banyak seabrek-abrek harta kayak apa kalau buat judi habis. Dengerin tuh orang judi. Kata Koh Denis tuh yang Raja Dudi, kata beliau bukan kata saya. Ketika di podcast dia bilang, mantunya Agim dia bilang, yang namanya main judi online termasuk slot itu sama orang-orang itu dikasih enak dulu, dapet kan ngisi lagi tuh, dapet kan transfer lagi tuh, terus sampai nanti segala yang dia punya dihabisin. Nanti ada titik nolnya, itu segala yang kita punya habis. Itu rumah tangga berantakan ya, karir habis, pendidikan anak berantakan gara-gara judi online. Jangan ampe dah, jangan ampe. Kita mah benerin diri kita, jangan ampe Allah sudah ampunin dosa kita, udah bersih hati kita, jatuh lagi. Kita mah antara Ramadan dengan Lebaran itu timbang 2 hari. Kemarin habis Lebaran kita Lebaran 2 kali Ramadan, ya itu udah lupa sholat. Masya Allah. Ini kadang-kadang saya orang Jawa, Ramadan mah rajin banget ke masjid. Giliran kita mudik mah Masya Allah, udah lupa sholat, padahal boleh di jamak, boleh di kosor, tapi bener-bener saking kita lalai, kadang-kadang kita udah kagak lagi sholat. Kita kan orang Jawa, kadang-kadang Lebaran setahun sekali kita mudik, bener. Ini ada orang Pemalang, ada orang mana, bahkan RW kita orang Padang juga mudik juga. Kagak. Tadi RT kali yang mudik ya? Mudik itu dari Pantura sepanjang jalan, kadang ada orang model begini. Ketika di Jakarta orang pernah ke masjid, giliran mudik itu yang dicari masjid. Boro-boro sehari 5 kali ke masjid, tapi giliran mudik mah saben waktu ke masjid. Amba malaikat pencatat amal kebaikan heran, lah nih orang tumben-tumbenan di Jakarta mah dia orang mau ke masjid, giliran pulang perjalanan mudik yang dicari masjid. Kata kita udah mulai yang sadar, pas mau dicatat kali dia mau sholat, tahu-taunya kencing. Timbang numpang kencing mau berak doang, buset, kata malaikat udah suwe banget ya. Orang mau ke masjid sholat, ini malah kencing doang. Orang katanya kencing pengennya ingatnya masjid. Orang mah kalau masuk masjid, walaupun kita punya adab, ada yang ditinggalin barang goceng minimal 2.000. Kalau memang orang ada yang tinggalin sholat tahiyatul masjid sebagai penghormatan masjid. Jangan sampai masjid dijadikan tumbang nimpang numpang begitu air kecil doang. Jangan sampai. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir,
Jangan sampai amal-amal kita habis Ramadan, khataman kita yang rajin, qiyamul lail yang kita lakukan habis dengan 6 perkara. Disampaikan 3. Yang pertama, al-istighalu bi uyubil khalqi, karena kita ngelihat keburukan orang lain. Ibu-ibu jangan ngeliatin keburukan laki walaupun ada. Sebaliknya laki jangan sampai kita nyari-nyari ngorek-ngorek keburukan bini. Anak lihat, jangan orang tua lihat kemuliaannya, jangan lihat keburukannya. Bu, lihat laki ya yang baik. Laki lihat bini yang baik. Harus ada husnuzon. Kalau laki kagak pulang, kita udah masak husnuzon, kali dia lembur, kan enak. Jangan sampai kita suuzon, masak udah capek-capek, udah ngurus anak ini, udah masak enak-enak, giliran waktunya makan pulang kagak ada kabar. Jangan-jangan ini mampir ke rumah janda. Hati-hati tuh. Iya, husnuzon, kali macet. Lah nggak bisa ditelepon Pak Ustaz, kali HP-nya mati, begitu. Husnuzon. Sebaliknya orang laki pulang waktunya makan, kali mau makan di rumah belum dimasakin karena repot ngurus anak, ngurus rumah, belum sempat masak, akhirnya belum ada lauknya. Husnuzon, bini saya capek, atau beliin tayang-tayangan, begitu. Kalau kita semuanya husnuzon, kehidupan kita bakalan baik, insya Allah. Yang pertama, al-istighalu bi uyubil khalqi, jangan liatin keburukan orang. Orang itu kagak usah cari keburukannya, banyak keburukannya, kan begitu. Coba lihat dan cari keburukan bini lah banyak. Coba lagi cari keburukan laki lah tambah banyak. Banyak keburukan pasangan kita, tapi jangan cari-cari, karena manusia mah nggak dicari keburukan, sudah pasti banyak keburukan. Yang kedua adalah qaswatul qalb, kerasnya hatikat. Orang yang nggak mau terima nasihat itu bakalan amal-amalannya tertolak, hilang. Dikarenakan kalau ada nasihat dia kagak mau, diajak kebaikan talim kagak mau, karena hatinya itu keras. Jadi saya belajar juga nih, ada kalanya saya ngomong, ada kalanya saya pengen dengar, supaya kalau seorang sering ngomong hatinya keras, orang yang sering dengar itu diberikan kebaikan, ya kita harus menerima kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, hubud dunya, cinta dunia bahkan gelapin hati. Walhasil kebaikan kita bahkan hilang dikarenakan kita mendahulukan dunia ketimbang akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari halal bihalal adalah kita disuruh untuk melihat kebaikan orang lain, ya, tetapi kita melihat keburukan diri sendiri. Tuba liman, beruntung orang yang melihat keburukan diri, tidak sempat lihat burukan orang lain. Siap Bu lihat kebaikan orang lain Bu? Bu, siap ngeliatin kebaikan laki? Siap. Pokoknya laki itu mah udah segalanya bagiku. Dialah yang tertampan di dunia, dia yang paling gagah di dunia, kata laki. Apa-apa, iya. Laki itu suka maju, suka juga disanjung. Jangan kata laki nggak pengen disanjung, ya. Bini lemah lembut itu luar biasa. Sebaliknya orang laki atau sanjung bini apa? Jangan terlalu jujur atuh. Kita punya bini gembrot, kita bilang brot, orang turun-turun, jangan. Kita punya bini hitam, lo keling banget lo ya, udah kayak badut, jangan ada rasa itu. Biar kata mohon maaf, bini saya gemuk, bini saya mungkin hitam, kita bilang kaulah bidadariku yang di ujung dunia yang paling cantik di hadapanku. Gitu. Iya, habis itu gaplok pakai uang 50 ribuan segepok, nggak bakalan nangis tuh bini. Iya, harus ada kasih sayang, ucapannya yang baik, ya, perilaku yang baik, sehingga halal bihalal mencerminkan habdu minallahnya terbaik, kepada sesama juga kita lebih baik. Mudah-mudahan dari sini kita mengambil pelajaran, kita lebih baik dari sebelumnya, kita lebih lembut dari sebelumnya,
kita lebih tuntas kepada keluarga dari sebelumnya, karena yang namanya halalun bihalalin yang sebelumnya itu adalah kita Ramadan sebagai tarbiyah kebaikan hati kita, tarbiyah kehidupan kita lebih baik. Alhamdulillah. Insyaallah ya Bu. Iya, mudah-mudahan manfaat. Ini saya mohon maaf nanti jam 2 kudu pulang lagi ke sana ya, ke RSUD, kemudian nyambung ke CBL. Jadi insyaallah saya rasa itu cukup dulu ya. Mudah-mudahan ini acara diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diakekahi juga mudah-mudahan menjadi putra yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, jembar rezekinya, sehat badannya, dan akan menjadi qurrata ayun kepada kedua orang tuanya. Saya doain ibu-ibu yang hadir nih ya, yang masih jomblo, mudah-mudahan cepat-cepat jodohnya. Amin. Yang banyak utang, hilang utangnya. Amin. Yang punya laki, hilang lakinya. Yang punya laki jadi tentram dalam kehidupannya. Mudah-mudahan ini yang kanan kiri semuanya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doain semua ahlul bait, semuanya yang hadir, semuanya mendapatkan barokah, dapat ampunan, dan dapat kebaikan yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala bi sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami bagi jalalikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma anzil 'alaina rahmah was sakinata wal hidayah war ri'ayah wal himayah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf segala kekhilafan dan kekurangannya. Mohon undur diri, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kiai Haji Abu Bakar yang telah membagikan ilmunya kepada kita.